dikatakan sama Tuhan. Nah, itu sudah ada. Dikatakan itu sudah ada. Karena nggak ada yang bisa mengetahui roh. Itu. Iya. Nggak ada yang bisa mengetahui. Orang nggak kelihatan kok. Makanya jangan dipertuhankan yang kelihatan. Nah, ini banyak Kristen-Kristen sekarang mempertuhankan yang kelihatan. Aduh. Itu namanya berhala. Iya, sangat-sangat keliru. Benar Bunda Nora, benar. Ya, gitulah saudaraku ya. Host ya buat host ya. Kau Kalau mau nanti naikkan bilang saya, beda kalau ada gitu. Kristen-Kristen yang bandal, yang nyanyel, berhadapan dengan saya. Itu. Ini Bunda Nora udah paham saya kok. Bahkan sampai Bang Hamba ini juga pernah posting VT Bang ya, bahwasanya Abang pernah iya benar, Bapak berarti udah kenal juga ya. Bahwasanya Nah, saya udah kalau ada familiar, Pak. Benar. kita teredukasi katanya gitu. Iya. Benar, Pak. Ya, ini kadang-kadang ini kekristenan banyak sekarang melawan. Jadi makanya begini, saya katakan aja kepada mereka, siapakah Yesus menurut Yesus sebagai utusan? Nah, Yesus sendiri yang mengatakan. Betul. Tapi siapakah Yesus menurut manusia atau menurut Paulus sebagai Tuhan? Makanya keliru sesat. Nah, ini. Jadi hati-hati. Hati-hati kalian. Banyak sekarang ajaran-ajaran seperti ini, berapa miliar ya yang mengikuti ajaran seperti ini. Makanya saya itu beda dengan Kristen yang lain. Ya, itu kalau Kristen itu hanya kendaraan saya. Kendaraan saya sah-sah saja. Makanya nggak bisa ada manusia ciptaan untuk menghakimi saya. Nah, Bunda Nora udah tahu. Makanya kemarin saya nggak mau lebih daripada Yang Maha Kuasa. Ya, itu hanya kendaraan bagi saya. Yang penting alat saya sesuai dengan banyak kita memiliki kendaraan yang baik, yang bagus, tapi alat kita, adab kita, ya nggak memiliki adab, nggak sesuai dengan perintah Yang Maha Kuasa. Ini yang repot. Nah, jadi begitu saudara-saudaraku, ya saya mengedukasi, bermotivasi. Makanya kalau saya naik di roomnya Muslim, Kristen nggak pada mau naik. Benar. Berarti sama, saya juga pernah mendapatkan 2 orang dari Papua, sama dengan Abang pemikirannya Bang Hamba, sama tuh. Iya, nggak pada mau mereka naik. Malah dikatakan saya sesat, nggak apa-apa. Dikatakan saya, yang bilang saya sesat bukan dari saudara saya Muslim, dari saudara saya sendiri, karena mereka tidak tahu kebenaran. Nah, malah dikatakan saya penyesat. Ya nggak apa-apa. Itu jadi barokah bagi saya, jadi berkat. Kalau hanya manusia yang mengatakan itu yang penting yang menciptakan saya nggak mengatakan seperti itu. Gitu aja saudaraku. Jadi kalau ada Kristen-Kristen saya akan bantu saudaraku. Luar biasa ya. Seperti Bunda Nora ini juga bagus. Benar. Dan dia ketika dia pindah kendaraan itu yang baik baginya dia. Kita sah-sah saja. Kita nggak bisa larang. Seperti saya juga nggak ada yang bisa melarang, kan begitu. Ya, jadi kendaraan apapun yang kita naikkan, yang penting akhlak kita, adab kita sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Yang Maha Kuasa. Maka dikatakan dalam firman dalam saudara saya Muslim, la ilaha illallah. Maksudnya itu apa? Tiada Tuhan selain Allah. Kalau dalam Kristen juga ada. Jangan pernah ada ilah-ilah lain. Nah, itu artinya, maksudnya jangan ada. Ya, seperti ketika kita mempertuhankan Yesus, berarti kan ada ilah lain. Itu jelas dikatakan, cuman Kristennya nggak paham sampai ke sana. Jangan sampai ada ilah-ilah lain, maksudnya jangan ada Tuhan lain. Jadi ketika kita mempertuhankan manusia, berarti ada Tuhan lain. Itu. Jadi sebelum ada manusia, sebelum ada langit dan bumi ini, Tuhan sudah ada. Ini yang perlu kita sembah. Bukan yang sebelum bukan yang berbentuk zat atau berkelihatan. Itu bukan Tuhan. Ya, yang masuk menurut ini ada si Theo nih, ada si Theo. Ya, silakan. Saling berbagi dongeng katanya. Dia ini penyembah anak manusia nih dia. Nah, itu pengetahuan manusia. Naik kau Theo, penyembah anak manusia, naik. Datang jambak itu. Coba kan naik. Coba. Silakan naik, silakan. Boleh. Jangan udah tapping aja di Saya mau bawah. belajar menjadi Kristen yang sejati, ya. Kristen yang seperti menjadi pengikut Yesus yang benar, ya. Karena Yesus mengatakan saya bukan Tuhan. Mana ada? Ya, nggak pernah dia mengatakan aku Tuhan, nggak pernah. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada. Tapi kalau sekedar utusan, ya, utusan yang mulia sebagai manusia yang mulia. Nah, iya, ada. Naik tuh biar diinjilin sama Bunda Gembala. Oke. Makanya itu jelas dikatakan, siapa yang nggak percaya bahwa Yesus sebagai manusia datang ke dunia, itu antikris. Itu dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, itu betul. 2 Yohanes 1:7. Bapak pernah dengar nggak para misionaris tuh, para misionaris pergi kemana-mana mengenalkan kepada orang-orang bahwasanya Yesus itu Tuhan.
Nah, mereka masuk ke dalam 2 Yohanes 1:7 tadi. Benar. Kena mereka di situ. saudara Bos. Iya. Tapi itu hidup ini pilihan. Makanya kita paksakan juga karena banyak Kristen-Kristen karena udah doktrin, kita paksakan itu malah kita dikatakan sesat. Gak apa-apa. Itu jadi berkat bagi saya. Sama seperti yang dialami oleh Yesus atau Isa Al-Masih. Ketika dia menyampaikan kebenaran, ya, yang sebenar-benarnya. Naiklah Theo, naik dia kau. menyesat. Dia kemasukan roh bezebul. Itu dikatakan. Nah, itu dia. Kayak Yesus. Ya, itu Yesus. Karena dia benar. Ya, gitu. Jadi kalau ketika kita menyampaikan, makanya jumlah kebenaran itu sangat-sangat sedikit daripada jumlah ketidakbenaran. Betul. Jadi ketidakbenaran itu akan dimusi oleh kebenaran itu akan dimusi oleh ketidakbenaran. Contoh gini aja. Kita kasih analoginya. Ketika kita dalam satu perusahaan, kita berbicara jujur, ya, apapun kita sedikit kita tetap jujur, ya. Ini akan cepat-cepat disingkirkan, saudaraku. Sama siapa? Sama orang-orang yang tidak jujur di dalam lingkungan kantor itu. Percaya saudaraku, bahkan dalam lingkungan organisasi juga, ketika kita melakukan kebenaran dan kejujuran di jalannya Allah atau jalannya Bapa, di jalan yang Maha Kuasa, kita akan disingkirkan. Cepat disingkirkan. Oke, sebentar Pak, kita kena silakan, peringatan silakan. nih. Teman-teman dibantu toki-toki layar ya. Kemudian kalau ada love orange silakan dikirim itu untuk menguatkan room, karena kita udah ada peringatan satu kali. Lanjut Pak. Bahasanya di ini Pak ya, disamar-samarkan aja. Lanjut Pak. Ya, jangan terlalu monolog bahasanya biar ini, soalnya TikToknya sekarang sensitif. Oh ya, oke lah. Ngeri. Jadi begitu. Jadi buat kita semua, tapi itu terserah. Yang penting saya sampaikan, hidup ini pilihan. Dan saudara-saudara kita Muslim juga tidak pernah memaksakan untuk untuk memualafkan saudara-saudara. Tidak, itu tidak ada di ajaran Muslim. Muslim itu hanya menyampaikan kebenaran secara akal sehat. Ya, jangan pernah kita menjolimi, jangan pernah kita menghakimi buat saudara-saudara saya Kristen. Ya, mereka tidak seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu, oknum, bukan agamanya yang salah. Apa arti agama? Supaya tidak kacau. Ya, kita harus paham dulu. Ya, tidak pernah. Mereka hanya meluruskan. Ya, masalah mereka saudara-saudara saya Kristen nggak terima, ya silakan. Ya, saya bangga memiliki saudara Muslim ini. Ayo naik saya. si Theo. Theo di bawah Bunda, cuma dia tapping doang. Si Theo. Ya, silakan. Tapping di bawah dia. Apa-apa. Naik Theo, naik. Nah, begitulah ketidakbenaran. Hanya berani tapping, berani main belakang. Nah, kalau kebenaran tidak seperti itu, dia akan hadapi. Sekalipun dia mengorbankan nyawa, dia akan hadapi itu kebenaran. Ya. Silakan naik, saudaraku. Sesama Kristen naik. Memang nggak ada yang mau naik. Dia nggak ada. Kalau ketika aku makanya maunya di rumahnya Bang Juma juga, ketika saya naik nggak. Mereka pada hanya tapping dari bawah. Bodoh amat. Makan aja jempol. Alasan asal lagi pengen ngejar jempol tuh. Lapor. Ngeri. Saya sangat berterima kasih buat saudara saya Muslim. Luar biasa. Memang itulah. Jadi maka dikatakan sebelum ada manusianya Yesus, apa Tuhan sudah ada. Nah, ini yang saya sampaikan. Mereka nggak bisa jawab lagi. Halo Al. Naiklah Theo. Theo nih di bawah suka buka room juga dia si Theo. Takut dia naik dia. Silakan para penyembah manusia di bawah. Kami persilahkan kalian naik ke atas. Bawa data, bawa akal, tinggalkan roh pneuma. Oke, terima kasih. Di sini sekali lagi ada Bunda Gembala, gembalanya para gembala yang siap mengajar tanpa pungut perpuluhan dan kolektif, ya. Dan beliau akan mengajarkan bagaimana pelajaran yang tidak pernah kalian dapat di gereja. Dan Seperti beliau sangat sedikit saya berbicara tentang kolektif. Itu tidak ada yang daripada Bapak itu tidak ada itu diajarkan. Itu ajaran manusia. Ya, kalau kita mau memberi,
mau membarakai orang lain itu tidak bisa dengan dipaksa. Tidak bisa. Ini banyak sekarang ketika memungut pilihan kolekte itu dengan paksaan. Bahkan itu diajukan di mimbar. Itu tidak seperti itu. Apakah ketika Yesus menyampaikan kebenaran, ya, apakah dia pernah memungut memungut uang? Nggak pernah. Kita harus belajar. Itu hanya akal-akalnya manusia, itu hanya ada manusia. Supaya apa? Si Caniago. Oke. Si Caniago Halo, Nixon. Si Caniago ngomong bibir Nora mau diicuk. Aku kasih tahu ya, beberapa hari ini saya kan nggak ada live. Nah ini saking kuatnya ciuman dari cupangnya dari gondrong sampai melukai bibir saya. Kuat kali cupangnya. Aku bilang, Drong, jangan kuat-kuat gondrong. Kalau kuat-kuat, aku selalu dibilang azab, kena azab. Padahal kau yang buat, Drong, walaupun enak. Walaupun cupangnya tuh enak kali loh. Tapi aku bilang jangan kuat-kuat, lembut dikit. Aku bilang makin kuat disedot bibirku. Itu gak enaknya. Nih sekarang dia tergantung di atas. Asing muncungnya ngomong cupang katanya. Kurang ajar, nggak sabar dia nanti malam. Gak tau kau Caniago. Aduh, parah kali pun kau Caniago. Gitu loh. Inilah kualitas Islam lah. Gimana? Aku kasih tau sebenarnya. Kalau kuat aku dicupang sama si gondrong kayak beginilah bibirku. Gak tahu kau. Lanjut. Oke. Silakan Tadi ada yang bilang Bunda Norang mupil. Dengar, aku selama beberapa hari ini Bang Greg, aku ngupil tuh pelan-pelan. Takut roh Tuhan tuh keluar. Takut roh Tuhan keluar. Makanya pelan-pelan aku tengok dulu ada nggak cahaya. Oh kalau ada cahaya aku masukin lagi. Kalau nggak ada cahaya aku buang. Nah begitu aku sekarang. Ada. Tapi begini ya. Dari tadi saya melihat typingan Kristen ini happy birthday kepada Nabi Muhammad. Yes. Mengucapkan happy birthday kepada makhluk itu biasa ya. Kepada pohon pun kau ucapkan happy birthday nggak apa-apa. Karena yang namanya happy birthday itu berarti mengucapkan selamat kelahiran. Nabi Muhammad dilahirkan. Wajar karena manusia. Tapi yang saya herannya ada Tuhan yang dilahirkan itu bagaimana ya? Saya tanya sama gondrong, Drong, ya sayang, kamu dilahirkannya kapan? Gak tahu aku, gak jelas katanya. Oh, silakan disapa. Oke, halo Bang Yus. Oke, selamat sore teman-teman semua. Oke, sore Bang Yus. Oke. Kita punya Gimana, tema nih Bang kabarnya? Yus. Seperti biasa Yesus bukan Tuhan. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarmu, Bro? Ya, sama-sama. Masih Sehat. menyembah manusia? Kalian di chat aja lah, tanya-tanya kabar. Iya, nggak masalah bang. Yang penting dia kan berasal dari kebenaran. Kalau saya menyembah Anda ya itu yang salah. Oke, Gitu. lanjut Bunda, lanjut. Kalian lebih bagus menyembah mama saya lah. Gimana Iya cara? loh. Sekarang Kan saya kalian tanya, bertemu saja sama dia tidak? Dia ngasih saya makan aja nggak ada. Dia berikan anak-anak saya jajan aja nggak ada. Nah, ini mama saya 9 bulan 10 hari melahirkan saya. Dia 9 bulan 10 hari dia mengandung. Dalam keadaan dia mengandung mungkin dia muntah-muntah, entah mual, entah apa. Waktu melahirkan saya, dia di situ sudah beradu nyawa, ya kan, antara mati dan hidup. Nah, setelah saya dilahirkan, saya disusui sampai umur 2 tahun. Diajarkan saya, dikasih saya makan, disuapin. Lah, yang kalian sembah itu emang ada suapin saya? Emang ada kasih saya makan? Bahkan sekarang saja dia kasih cucunya jajan. Mending saya sembah mama saya daripada manusia yang satu itu. Masalahnya manusia yang satu itu ketika dia ditangkap, dia ditombak, dia diludahin, dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Untuk apa saya sembah dia? Tapi begini Mbak Nora, kita kan melihat ada video-video yang beredar. Ketika ada orang-orang di luar Islam yang memberi tantangan kepada Allah SBT, belum ada yang terbukti.
Tetapi ketika orang Islam yang meminta tantangan kepada Yesus sudah ada yang terbukti. Contoh, Saya sudah kemarin, Islam. kamu nggak lihat video saya? Iya. Kamu nggak lihat video saya, Bang Iya. Hanta, tolong di-mute. Waktu Kamu nggak lihat Tuhan, video saya? bukannya Kamu nggak waktu lihat video manusia, saya begitu ketika ya? saya menantang Yesus. Saya bilang kalau sampai hari besok saya tidak hidup, ya berarti ngapain saya sembah kamu? Saya kan ada tuh video saya. Alhamdulillah video itu sudah berlaku sampai hampir 1 tahun. Saya masih hidup kok berkat rahmat Allah saya, bukan Oke. berkat Yesus. Iya, waktu Tuhan kan hidup. bukan waktunya manusia kan. Itu aja kamu pikirkan. Loh, lah iyalah. Bagaimana mungkin manusia memberikan saya nyawa? Bagaimana mungkin manusia yang menentukan hidup mati saya? Bagaimana mungkin rezeki itu yang memberikan adalah manusia? Bagaimana mungkin yang menciptakan nafas kehidupan di hidung saya ini yang keluar itu adalah manusia? Sementara dia aja mati di kayu salib, dia sebagai manusia. Tapi begini, Mbak Nora. Oh. Begini, Mbak Nora. Kalau yang meminta tantangan itu kan sudah ada terbukti, walaupun kita tidak tahu barangkali secara Siapa? kebetulan. Siapa Ustadz Agustan itu kan Oh, Agustan itu ya. sebelum masuk Islam, dengar. Agustan sebelum masuk Islam memang sudah punya riwayat darah tinggi. sebelum Iya, masuk tetapi Islam. tidak secara kebetulan dia kan waktu itu. Nah, oke, 2 sekarang hari saya mungkin tanya. dia Saya tanya, oke, yang dia namanya kamu tahu Uti Watimena yang menyelamatkan dia dari kanker apa? Kanker otak. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan Yesus kamu aja nggak bisa selamatkan dia. Mati juga kan? Uti Watimena setelah menginjak Al-Quran loh. Mati juga kan? di mana? Kenapa nggak Saya belum pernah lihat itu. Kenapa nggak diselamatkan dia? Saya belum pernah lihat videonya itu. Loh, kalau belum pernah lihat, jangan kau lihat videonya Agustan. Karena sebelum masuk Islam Agustan, penyakit. Yang dimana penyakit itu adalah hipertensi. Wajar kalau naik hipertensi. Tapi kan namanya itu- hoten ya. Ya, itu siapa itu? Ketika ada orang mati, kalian bilang itu adalah azab. Ya, pertanyaan saya. Yesus mati ini karena apa? Siapa yang menginginkan Yesus mati? Bang Hamba, tolong di-mute Bang Hamba, noise. Siapa yang menginginkan Yesus mati? Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Iblis, Dajjal. Iya, saya tidak bisa jawab karena tidak ada tertulis. Loh. Bagaimana saya mau jawab? Oke, sekarang saya tanya, siapa yang mencabut nyawa Bunda Maria, ibunya Yesus? Mana datanya tertulis? Tidak ada kan datang. Nah, sekarang Bunda Maria mati atau masih hidup? Tidak ada datanya, saya tidak bisa jawab. Saya tanya, sekarang Bunda Maria sudah mati atau masih hidup? Tanya sama Bunda Maria, saya tidak tahu gimana. Inilah hoten. Inilah. Nah, kalau kau mengatakan Agustan mati, meninggal hanya gara-gara dia mengentuti sampulnya kitab kalian, pertanyaan saya, Bunda Maria ini mati karena apa? Iya, tetapi kan dia tidak memberi tantangan, tidak ada tantangan yang dia Saya tidak bertanya tantangan, apakah ketika Agustan kalau tidak mengentuti dia tidak akan mati? Iya, saya tidak tahu karena itu kan Nah itu. dia kan Karena meminta apa? tantangan. Karena hakikatnya manusia Logika itu kita harus pakai, mati. otak kita jalankan. Yus, kalau Ada kau orang tanya meninggal. itu, kalau kau ngomong itu, ku tanya kau, Yesus kenapa mati? Iya kan dia tidak meminta tantangan. Gimana saya mau jawab? Saya bertanya, kenapa Yesus mati? Nggak usah soal tantangan. Seandainya tidak ngasih tantangan, apakah berarti Agustan tidak mati? Iya, kalau macam Uti siapa itu tadi kan wajar dia meninggal karena dia tidak apa tantangan yang dia ini. Apa Dia ucapan tapi yang menginjak Al-Quran. Iya, tetapi kan dia tidak bilang mau Nah, mati sekarang saya meninggal tanya, ini, kan? ketika mengentuti ini itu, apakah itu tantangan? Iya kan dia bilang begini. Nah. Setelah aku mengkontuti Ketika mengentuti ini itu, apakah itu 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 tantangan? Iya kan dia bilang begini. Nah. Setelah aku mengkontuti
Naik lagi, naik lagi. Naik lagi, naik lagi. Naik lagi, naik lagi. Naik lagi Bang Yus. Oke. Bunda, silakan naik Bunda. Kenapa tadi Bang? Kenapa tadi? Ganti anti rungkat, ganti anti rungkat. Oh iya, terpental ya. Iya. Keluar dulu. Udah aman ini Bunda, udah aman. Udah. Alhamdulillah. Oke. Udah aman ya. Jadi begini ya. Ketika kamu menantang Tuhan, dijawab Tuhan, ya, itu wajar. Tapi kalau kau menantang manusia, Bang Greg noise. Oh iya, siap, 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 siap. Udah. Kalau kamu mau mengatakan meninggalnya Agustan hanya gara-gara dia menantang Yesus, ya, hanya gara-gara menantang Yesus, kita flashback aja lah. Bunda Maria itu ibunya Yesus loh yang melahirkan Yesus. Dia melahirkan Tuhan. Tuhan yang kalian sembah. Kenapa dia harus mati? Nah, Nora, ini menunjukkan apa? Nora, Manusia Nora. itu memang kodratnya harus mati. Bu Nora, tadi kan saya sudah sampaikan semua manusia mati. Tetapi wajar dia meninggal atau meninggal, tetapi kan dia tidak membuat pernyataan begitu. Wajar dia meninggal. Ya udah, wajar dia meninggal karena sakit. Iya, karena dia tidak memberi pernyataan. Tidak sama Memberi dengan pernyataan apa? Emang orang meninggal bisa beri pernyataan? tidak seperti yang dilakukan oleh Ustadz Agustan itu kan manusia meninggal semua, tetapi kan dia tidak menantang Tuhan begitu maksudnya. Saya kemarin menantang kok setengah tahun yang Iya, lalu. belum. Iya, belum Sampai hari ini waktunya. kalau Yesus tidak membangunkan saya, berarti Yesus itu memang Tuhan. Buktinya saya masih bangun berkat rahmat Iya, Allah tunggu- saya, bukan tunggu berkat saja. Tuhan, bukan Yesus. Tunggu saja Tahun waktunya. yang lalu saya tantang Yesus. Saya tantang. Tahu kau? Jadi mana yang benar? Loh, sekarang saya tanya, ada nggak saya sampai sekarang mati? Itu Ada si kan? siapa? Si siapa itu yang di Amerika itu? Berapa tahun dia menantang terus? Kau Nggak lucu loh. Yesus aja nggak ditantang. Kau tengok yang di Gaza itu, Kristen dibombardir. Gak usah jauh-jauh. Kau ini lucu. Oh, yang di anu itu, yang di Amerika, tengok, nggak usah jauh-jauh. Kristen Yang di Palestina, saja, gitu. Kristen pertama yang ada di Gaza sana saja sudah dibombardir 2000 lebih. Umat Kristen mati, meninggoy. Udah nggak usah jauh. Mati juganya kok. Kenapa nggak diselamatkan sama Yesus? Iya, tapi kan tidak tidak memberikan pernyataan atau tantangan. Oh, buktinya begitu. mati juga kan? Iya, Kalau mati, memang Tuhan mati. kamu juru selamat, selamatkanlah orang yang ada di Gaza sana. Anda ini tidak mengerti, tidak paham dari apa yang saya sampaikan dari tadi. Saya paham, ya saya paham. Paus kau saja, paus itu kalau betul Yesus kau juru selamat, kenapa nggak diselamatkan paus kau? Maunya jangan mati dong. Paus Ya kan dia tidak meminta tantangan. Saya Benar sudah kan? menantang Yesus, kau paham nggak? Saya menantang Yesus. Oke, tunggulah kalau begitu. Ya saya Waktu. tunggu. Dari tahun lalu saya tunggu. Sampai sekarang nggak mati Ya, saya. kita ini kan kita apa namanya kita simpan Nggak perkataan lucu kalian. Kalian membuat begini. Kalian tantanglah Yesus. Lah Yesus siapa? Manusia loh. Oke, saya pegang omongan Tak siapa pegang ini? omongan saya dari Oke, tahun siap, lalu. Saya siap. cari ya. Saya cari. Tunggu dulu. Oke, Saya siap. cari di apa? Nora menantang Yesus. Coba kau cari di apa? Alhamdulillah berkat rahmat dari Allah saya, bukan dari Yesus. Tapi kan Yesus sebenarnya saja terima berkat Iya. kok. Bapak Tapi kami yang di sebenarnya, Bang surga, dikuduskanlah Os, namamu, datanglah ini- kerajaanmu. Yesus bahkan mengatakan apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus saja minta makan. Lucu. Masa Tuhan minta makan? Lucu kali kau. Terus kau banggakan Tuhan yang bisa mati. Allah saya lebih hebat, nggak bisa mati. Bahkan diludahin Allah saya tidak pernah. Ditampar Allah saya tidak pernah. Tuhan kamu, saya tanya, Yesus pernah ditampar nggak? Pernah. Dicambuk? Iya. Diludahin? Iya. Terus apa hebatnya? Kalau yang seperti itu, apa hebatnya? ya Anda kan Apa cuma hebatnya? Anda kan cuma melihat konteks Kalau itu, saya tapi jangan bukan cuma melihat, kau menjadikan manusia itu Tuhan. Kecuali manusia itu bukan Tuhan, baru saya percaya.
Yesus itu Manusia itu kujadikan Tuhan. kalau menurut Bang Nora, Yesus itu berasal dari mana? Dari kebenaran atau dari mana? Sejak kapan dia dari kebenaran? Dia dilahirkan oleh ibunya kok. Iya, maksudnya dia kan dari Sang Pencipta yang benar kan, begitu. Loh memang lah, kita semua dari Sang Betul. Pencipta. Emang siapa yang menciptakan kau? Itu kan Nora sudah akui. Loh Kenapa? sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan kau? Jangan kita bicara tentang kita, bicara Loh, tentang sekarang aku apa yang tanya, kita Yesus bicarakan. ini dilahirkan dari mana? Kalian sudah akui bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Dia kan utusan. Saya kan? juga berasal dari Allah saya. Allah saya yang menciptakan saya. Gimana sih kau? Iya, tetapi kan hasil hubungan antara ibu dan bapak kamu, begitu kan? Nah, Nabi Adam bagaimana Adam? Emang Ya, itu. dari hasil hubungan? Dia kan diciptakan dari tanah. Yesus Loh, diciptakan dari sekarang mana? kau baca Hizkia 12 nomor 1. Coba kau baca. Silakan, bacakan. Oh, jadi kau naik ke sini modal congor. Anda yang memberikan pernyataan, Anda yang membuktikan, gitu caranya. Oke. Sekarang buktikan sama saya kalau Yesus dari Allah. Mana? Oh, banyak. Banyak Yang kan. mana? Yang mana datanya? Yohanes 1 ayat 1 itu sudah membuktikan, itu sudah bukti. Mana coba baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu ya Allah. Nah, Begitu. di mana di situ ada katakan Yesus? Iya kan firman yang mencari manusia gimana? Nah, manusia itu namanya siapa? Yesus. Di mana datanya manusia itu namanya Yesus? Muter-muter kau. Ya di mana datanya manusia itu namanya Yesus? Bang, naikin Oten yang pintar dong. Di mana datanya itu namanya Yesus? Saya Oke, jujur, Bang. Oke, saya siap. jujur sama orang ini ya. Kita baca di Kejadian 1 ya. Kita baca di Kejadian 1. Dia bilang firman itu menjadi manusia. Menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Berarti Tuhan dia banyak. Kalau dia bilang karena menjadi manusia itu dari firman, berarti manusia itu adalah Tuhan. Karena firman itu adalah Allah. Nih, kau baca. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kau tadi mengatakan firman itu adalah Allah kan? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Theos melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ternyata firman itu berfirman, ternyata Allah berfirman menjadi terang. Firman itu jadi terang. Terang itu jadi dari firman, berarti kau menyembah terang. Berfirmanlah Iya, Allah, karena jadilah firman, semua itu cakrawala. jadi. Cakrawala itu jadi. Pertanyaan saya, cakrawala dengan terang itu jadi dari firman Tuhan. Pertanyaan Iya, kalau- saya lagi, apakah kau menyembah cakrawala? Apakah akan terjadi kalau tanpa firman? Kan udah aku bilang. Sekarang Tanpa aku tanya, firman, cakrawala semua itu akan jadi terjadi. dari firman Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kau juga menyembah cakrawala? Suara Anda saya dengar di sini. Apakah Anda bukan suara Anda di situ yang Sekarang Anda saya tanya, suara Kan? saya yang kau dengar sampai di telingaku, apakah berarti saya ada di telingamu? Iya, karena itu berasal dari Anda. Berasal Makanya dari saya, berarti saya sudah ada di dalam telingamu. Iya, karena saya dengar karena berasal dari dari Anda Berarti begitu. ketika kau kentut, berarti apakah kentut itu kau? Iya, jelas kentut saya Oh, kok. ya udah. Muter-muter kau ini. Termuter. Ketika kau berak, Udah panik berarti kau. apakah tai itu kau? Udah panik kau ya? Enggak, ketika kau berak, apakah tai itu kau? Ujung-ujungnya ke situ kan. Nanti Kan tai itu berasal dari kau. Ketika kau berak, apakah tai itu adalah kau? inilah kualitas, Berarti inilah kau kualitas kentut. kalian kalau berdiskusi ke ini. Ujung-ujungnya Berarti kan kau menang. bau, Yus. Yus, kau bau ya. Karena kentut yang keluar dari pantatmu itu adalah kau juga. Berarti kau Kita bau, berlogika betul? saja. Kalau kentut kan tidak mungkin kau dengar dari situ. Ini suara saya dengar. Suara Anda saya dengar di sini. Kalau Anda kentut di sini, nggak mungkin, Jadi kan? gini ya. Saya jelaskan aja lah. Diamlah dulu kau, Yus, ya. Kalau kau menyembah kolormu pun juga nggak apa-apa. Kalau kau mengatakan ludah yang muntah yang keluar dari mulutmu itu adalah kau, silakan. Silakan, saya nggak masalah. Saya nggak masalah, Yus. Ya, kau mengatakan kentut yang keluar dari lubang dubur kau itu adalah kau. Nah, ini sebenarnya kau sudah tidak bisa lagi untuk diajak berdiskusi.
Karena apa? Karena otakmu sudah tidak bisa kau jalankan. Bagaimana mungkin kau ludah, keluar ludah dari mulutmu, yang dimana ludah itu memang sumber dari mulutmu, kau katakan ludah yang sudah sampai di tanah itu adalah kau juga. Bagaimana mau saya diskusi sama orang kayak kamu? Kamu akal saja nggak bisa berfungsi, Yus. Apa bedanya kau dengan hewan? Hewan itu kotoran. Sebentar Bang Nora, itu kan kita menganalogikan Bang. Kita kan menganalogikan supaya kamu paham. Tetapi sesungguhnya kan bukan begitu. Kentut yang Masa keluar Tuhan dari kamu kau samakan apakah dengan kau? kita? Analogika kan gitu. Karena Supaya analoginya lebih begini, paham. kentut yang keluar dari kau apakah kau? Ya itu kan keluar dari saya, tidak mungkin keluar dari kau begitu. Nah, jadi angin yang keluar dari lubang pantat kau itu adalah kau juga. Tak usah kita bicara ini, tak usah. Pantas kau rungkat-rungkat karena mulutmu itu bukan kita mau arah ke sana, sudah arah ke sana kita pembicaraan. Ini kan logika yang tidak bisa kau terima. Iya, kalau saya, tapi kita tidak bisa menyamakan kita dengan Tuhan. Masa otakmu Tuhan, setumpul itu? sekarang saya tadi baca Kejadian 1. Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Berarti terang itu jadi dari mana? Dari firman juga. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Jadi dari mana? Dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah manusia. Manusia itu jadi. Jadi. Berarti manusia itu jadinya dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi bisa harusnya kau berpikir, Yus. Segala sesuatu ketika Tuhan menciptakan, itu dengan cara berfirman. Bukan berarti ketika dia berfirman jadi sesuatu, kau jadikan itu sesuatu itu adalah Tuhan. Karena keluarnya dari Tuhan. Salah kau. Yang keluar dari kau itu bukan kau lagi, walaupun sumbernya dari kau. Makanya saya katakan, ketika kau buang angin, apakah itu kau? Tentu tidak. Memang sumbernya memang dari kau, tetapi ketika sudah keluar dari kau itu bukan kau lagi. Ya, jangan kita kemana-mana. Jangan kita ke bahasa-bahasa kotor, ke mulut saja. Yang kita bicarakan ini kan saya dengar apa yang terungkap Karena saya dari tanya, mulut. ketika kau berludah, ludah yang keluar dari mulutmu, apakah itu kau? Itu kan film, bukan kita bicara Saya ludah bertanya atau aja, mulut. ketika ludah yang keluar Perkataan dari yang kita mulutmu, katakan, apakah yang itu bahas kau? ini, perkataan yang kita bahas, jangan kita membahas yang Pertanyaan yang saya, ketika ludah yang keluar dari mulutmu, apakah bukan itu ludah, kau? bukan ludah, perkataan kamu yang kamu. Oke, Itu perkataan. sekarang gini, saya ngomong sama Bang Greg. Nah, melalui HP, ketika suara saya didengar Bang Greg, apakah berarti saya ada di telinga Bang Greg? Ya, tetapi kan itu bersumber dari Anda kan? Sumber dari saya, tetapi ketika suara yang ditangkap Bang Greg di telinganya itu bukan saya lagi, bukan menjadi saya lagi, tetapi sumber suara memang dari saya. Iya, tetapi kalau bukan berarti saya ada di telinganya. misalkan Anda menyinggung dia, lantas Bang Greg ini melapor. Kau sembahlah kolor. Kau sembah kolor, kesembah BH bini kau, kolor emak kau, kolor bapak kau, terserah kau. Ya, gak masuk lagi sama kau. Gak masuk. Saya gak bisa diskusi daripada memancing emosi. Sabarlah Kak Nora. Bukan masalah sabarnya Bang Riki. Apa poin yang mau saya dapat dari orang yang mengatakan kentut yang keluar dari lubang pantat dia itu adalah dia? Apa yang bisa saya dapat? Coba. Gak ada kan? Jadi apa gunanya diperpanjang? Gitu loh. Dari situ saja dia punya akal nggak bisa difungsikan loh. Bagaimana mungkin angin yang keluar dari lubang pantat kau bilang katakan itu adalah kau? Dia paham nggak dari sumber? Itu paham nggak sih dia? Makanya mereka nggak bisa membedakan pengutus dan diutus. Nggak bisa membedakan. Tapi Kak Nora, saya punya poin ya. Sebenarnya saya tadi ingin bahas karena mereka mengaku Tuhan mereka itu adalah roh ya kan. Nah, kalau dia membawa Yohanes 1:1, saya ingin membahas satu-satu saja. Tadi malam saya bikin teler orang di sebelah, nggak bisa dia jawab. Bagaimana sebuah roh bisa berfirman sedangkan roh itu kan tidak memiliki suara? Nah ini yang mau saya bahas itu. Nggak bisa dia jawab. Nggak bisa, karena dia sudah mengatakan kentut yang keluar dari dia saja udah dia.
Itu apa mau abang bahas lagi? Pasti dia bilang suka-suka Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan kami. Hebat Tuhan mereka bisa sehingga Tuhan mereka bisa mati. Jadi nggak dapat memang. Apalagi bahas roh. Kalau bahas roh mereka udah ketampol. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun, roh siapa itu? Berarti banyak roh. Berarti bukan Tuhan mereka saja yang berroh. Iblis pun Roh itu ciptaan loh, Bunda. Roh itu ciptaan loh. Di dalam Zakaria 12:1. Iya, Zakaria itu ciptaan. 12 nomor 1. Tadi saya salah menyebut Hizkia, aku bilang. Ya, ciptaan bang. Di Al-Quran pun roh itu kan diciptakan. Sama bang. Di siapa yang belum masuk? Kok suaranya nggak Mbak dengar Valen. ya? Oh sorry. Emi tadi. Mbak Valen Islam apa Kristen? Iya. Mbak Valen. Saya Kristen. Oke, sebentar. Oke, Bandet Islam Kristen. That's me. Bang Detsmi. Halo Bang Detsmi. Oh Kristen, oke. Siapa dulu? Oke. Silakan. Ya, silakan Bang That's me. Tadi dia duluan. Silakan. Bang Detsmi silakan. Jadi saya mau bertanya dalam surat Al-Hijr ya, ayat Bang, yang ke-6 keraskan itu dulu suaranya, dikatakan Bang. bahwa Kencangkan suaranya Bang. saya mau bertanya tentang surat Al-Hijr, kedengaran nggak? Ya. Kurang besar Kenapa suaranya Al-Hijr? bang. Kenapa Al-Hijr? Surat Al-Hijri ayat ke-6, bisa Ibu jelaskan itu? Ya, saya jelaskan. Dikatakan di sini begini. Dan mereka berkata, harusnya that me, orang Kristen harusnya, Bang Hamba ini tadi noise loh, di mute dulu Bang. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Dan mereka berkata, maunya harusnya di situ, di poinnya, mereka ini siapa? Umat muslim atau siapa? Nah ternyata di ayat 2, orang kafir itu, baca ayat 2-nya Bang, sebelum ayat 6, jangan dilompatkan. Ternyata yang mengatakan Nabi Muhammad gila ya kalian, orang kafir. Nah, pertanyaan saya, di dalam Markus 3 yang mengatakan Yesus tidak waras lagi itu siapa Bang? Kita mirroring. Sebentar, saya potong sebentar. Kenapa dipotong Bang? Saya potong sebentar Ibu. Ah, Kalau memang Muhammad benar-benar tidak gila, mengapa waktu ada orang sakit datang mengeluh kepada Muhammad, yang disarankan oleh Muhammad adalah meminum kencing onta? Duh. Apakah Emang itu mendahulu emangnya pemikiran ada. dari orang Sekarang yang saya masih tanya, waras Bang. atau bagaimana? Bang, ada nggak? Belum. Sekarang minum kencing unta itu, apakah minum kencingnya saja tidak dicampur? Kenapa orang Kristen tidak membaca sampai full? Sebentar, kencingnya Ibu, saja atau tidak dicampur? berlogika saja Ibu. Oke, Berlogika dulu, sekarang Ibu. secara logika Jangan langsung juga. masuk ke yang Oke, sekarang secara logika. Ini saya juga mau tengok. Kalau secara logika ya, secara logika. Sebentar Ibu, jawab dulu pertanyaan saya tadi. Apakah Loh, karena masih memang waras pengobatan Muhammad zaman dikatakan dahulu sebagai Iya, sabar dulu Bang, sabar. Nggak masalah. Dijawab kok santai aja. Sabar dulu, sabar ya. Pengobatan Lanjut. zaman dahulu nggak masalah. siap. Itu disarankan. Kalau mau minum ya silakan. Kalau tidak ya nggak masalah. Buktinya ketika orang minum itu sembuh apa enggak? Sembuh. Nah, yang saya heran ada Tuhan yang mengatakan seperti ini. Nih, Tuhan mengatakan seperti ini ya. Nih. Dia mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu kata Yesus kamu. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Katanya kan. Nah, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Pertanyaan saya, ada nggak orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirinya dibaptis ketika minum racun maut tidak akan celaka? Ada Itu nggak? kiasan Ibu, itu kiasan. Di mana kiasannya, Bang? Di mana tertulis kiasan? Di Itu mana tertulis kiasan, kiasan? Ibu. Di sini dikatakan Yesus akan menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Di mana tertulis Selalu di sini Yesus. kiasan? Berarti Aduh. kiasan juga ketika menerima Yesus sebagai juru selamat. Sebentar, Kiasan. jangan keluar dari poin pertanyaan saya dulu Ibu. Jangan Saya keluar dari poin sudah pertanyaan menjawab. Saya sudah menjawab. Itu disarankan. Apakah masih Sekarang waras? saya tanya sama Sabar. kau, ketika kau disarankan minum ini, Tadi kau Ibu mau berbicara, saya tidak potong loh.
Ya kan udah dijawab tadi bro, diam dulu lah, diam dulu. Saya Apa tidak orang Kristen ya? menaikkan anjing. Ya, kalau anjing dijelaskan kayak gitu. Ini anti rungkat kan? Udah sabar. Bukan, memang anjing kayak begitu. Tercatat kok di dalam Matius 15 nomor 24. Kita tetap tenang aja. 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada asu. Iya, benar. Jangan memberi mutiara kepada babi. Iya. Nah, kita udah jawab. Tapi masih bagus Bentar, kita bentar. Saya diberikan tadi sudah jamu, jawab. ya kan? Yesus di situ mengatakan menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis. Apa dikatakan? Sekalipun minum racun maut tidak akan celaka. Sekalipun minum racun maut. Kalau ada yang minum racun maut, ya, kalau dia tidak celaka, berarti perkataan Yesus benar. Nah, Jadi sekarang ada nggak seperti yang bisa membuktikan? Nah, seperti saudara saya sebentar tadi, dulu Bang Hamba. Ingin memaksakan kebenarannya kepada Bunda Nora. Yang Sementara Nabi Muhammad ketika ada orang yang hijrah ke Madinah, ya, dia sakit-sakit, dia datang kepada Nabi Muhammad mengatakan apa obatnya. Memang dikala itu pengobatan seperti itu sembuh. Buktinya apa dikatakan sembuh. Tapi bukan minum kencing unta saja, dicampur dengan air susu. Kenapa nggak dibaca full? Nah, ada nggak yang bisa membuktikan yang minum racun maut tidak akan mati? Nggak ada. Nggak ada yang bisa membuktikan. Kalau membuktikan pernyataan dari Nabi Muhammad ketika menyarankan minum kencing unta dicampur susu, sembuh. Masalahnya sembuh. Tapi ketika ada yang mengatakan menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, sekalipun dia minum racun maut dia tidak akan celaka, ada nggak? Kalau belum ada yang membuktikan, ya pertanyakan sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, betul nggak pernyataan Yesus seperti ini? Kalau betul pernyataan Yesus seperti itu, tolonglah buktikan biar kami tengok. Gitu. Gitu ya. Karena pada waktu ada orang yang terkapar di kayu salib, dia minum racun maut. Dia minum anggur